Pernah kebayang gak sih dunia kita 10 tahun dari sekarang bakal kayak gimana? Nah, hari ini kita akan coba intip bola kristal teknologi. Kita akan bedah bareng-bareng sebuah laporan strategis yang memetakan dekade yang katanya bakal jadi paling transformatif dalam sejarah kita. 2025 sampai 2035. Ya, dekade kecerdasan buatan. Oke, kita mulai dari sebuah ide besar yang jadi fondasi untuk semua obrolan kita hari ini. Seperti yang tertulis di sini ya, revolusi yang sekarang ini bukan lagi cuma soal mendigitalkan informasi. Bukan, kita sekarang ngomongin soal mendigitalkan kognisi, kemampuan untuk berpikir, dan juga tindakan fisik. Nah, ini perubahan yang sangat-sangat mendasar. Inilah yang disebut pergeseran besar atau the great shift. Jadi, AI itu berevolusi. Dari yang tadinya cuma alat pasif yang nunggu perintah kita buat bikin sesuatu, sekarang jadi agen otonom yang bisa ambil inisiatif sendiri, bisa bertindak di dunia nyata. Ini benar-benar mengubah definisi AI itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, kok bisa semua ini terjadi secepat ini? Apa sih yang mendorongnya? Yuk kita bedah mesin perubahan yang bikin AI berubah dari sekedar alat jadi pemikir. Coba deh, perhatiin lini masa ini. Ini yang benar-benar bikin kaget. Prediksi kapan datangnya kecerdasan umum buatan, atau AGI, ya. AI yang bisa ngerti dan belajar tugas apapun selayaknya manusia, itu maju pesat banget. Kalau dulu orang mikirnya AGI baru datang tahun 2060-an, sekarang lab-lab AI paling canggih di dunia udah pasang target di antara tahun 2027 sampai 2032. Apa yang tadinya cuma fiksi ilmiah, sekarang jadi target teknis yang serius. Jadi pergeserannya itu bukan lagi cuma soal skala, bukan cuma ngasih AI lebih banyak data. Sekarang fokusnya itu ke penalaran sistematis. Intinya, kita ngajarin AI untuk mikir dulu sebelum bertindak, ngecek ulang langkahnya, mikirin konsekuensinya, dan bikin rencana yang matang. Mirip banget kan sama cara manusia berpikir? Nah, ilustrasi ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. AI generatif yang kita kenal sekarang itu ibarat asisten pasif. Dia bisa nulisin resep masakan buat kamu. Tapi, AI agentik di masa depan itu mitra yang proaktif. Dia nggak cuma ngasih resep, tapi dia juga bakal pesenin bahan-bahannya, bahkan mungkin mulai manasin oven buat kamu. Dia bertindak. Tabel ini nunjukin peta evolusinya selama dekade ke depan. Kita mulai nih di tahun 2025 dengan agen-agen spesifik yang bisa ngerjain tugas kayak layanan pelanggan. Terus sekitar 2027 kita pindah ke model penalaran yang bisa ngecek kerjaannya sendiri, misalnya buat audit otomatis. Puncaknya kira-kira tahun 2030 kita bakal lihat munculnya proto AGI yang bisa belajar banyak hal. Bayangin aja ada CEO AI yang ngurusin operasional perusahaan. Dan setelah itu kita masuk ke eranya superintelijensi yang kemampuannya bisa ngalahin para ahli di bidang sains. Wow! Oke, setelah lihat kemampuannya bakal secanggih apa, sekarang mari kita lihat dampak nyatanya. Gimana lompatan teknologi ini bakal benar-benar menulis ulang dunia kita, dari kesehatan sampai ekonomi. 1000 kali. Angka ini bukan salah ketik. Ini adalah potensi peningkatan efisiensi energi yang luar biasa banget dari terobosan hardware baru, chip neuromorphic. Jadi, ini adalah chip yang didesain untuk meniru cara kerja otak manusia, yang kita tahu jauh lebih efisien. Dan ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya. Efisiensi sebesar ini itu game changer. Artinya, AI yang super canggih bisa jalan langsung di HP kamu tanpa harus nyambung terus ke cloud dan ngabisin baterai. Coba bayangin, asisten pribadi yang pintar, selalu aktif, dan selalu ada di saku kamu. Di dunia kesehatan, dampaknya mungkin yang paling terasa. AI ini diambang merevolusi pengobatan kanker dengan vaksin yang sifatnya personal. Jadi AI akan menganalisis genom tumor unik dari setiap pasien, lalu merancang vaksin mRNA yang paling pas sasarannya. Uji cobanya udah jalan loh, dan ditargetkan bisa jadi kenyataan di tahun 2030. Proses yang tadinya butuh berbulan-bulan, sekarang bisa selesai dalam hitungan minggu. Bahkan lebih dari itu, kita sekarang masuk ke era laboratorium mandiri. Di sini, AI nggak cuma analisis data, dia yang ngerancang eksperimennya, terus robot di lab yang ngerjain non-stop 24/7, lalu AI lagi yang analisis hasilnya untuk ngerancang eksperimen berikutnya. Jadi, seluruh siklus penemuan ilmiah, dari hipotesis sampai kesimpulan, semuanya otomatis. Ini bakal mempercepat penemuan obat dan material baru dengan kecepatan yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi, kekuatan yang sebesar ini, kemampuan untuk menulis ulang dunia kita, datang dengan tanggung jawab yang sama besarnya. Dan ini membawa kita ke tantangan-tantangan global baru yang harus kita hadapi bareng-bareng. Pertanyaan ini jadi inti dari semua perdebatan. Kalau AI sudah bisa mengelola perusahaan, nemuin obat baru, atau bahkan ngendaliin sistem-sistem penting, terus siapa yang pegang kendali? Kemajuan ini memaksa kita untuk jawab pertanyaan-pertanyaan sulit soal keamanan, kontrol, dan tata kelola. Salah satu tantangan yang paling nyata dan mendesak itu soal energi.
AI ini haus banget sama daya komputasi. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, permintaan listrik dari pusat data yang sebagian besar karena AI itu diprediksi bakal naik 2 kali lipat di tahun 2030. Ini jadi tantangan serius buat pasokan listrik dan target iklim kita. Tapi, disinilah letak paradoksnya. AI yang jadi biang keladi lonjakan kebutuhan energi ini bisa jadi justru solusi terbaiknya. Kok bisa? Karena AI bisa dipakai untuk mengoptimalkan jaringan listrik kita dengan efisiensi yang luar biasa. Dan juga mempercepat riset sumber energi bersih, kayak fusi nuklir. Jadi, AI bisa jadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang dia ciptakan sendiri. Nah, karena resikonya ini, muncullah dorongan global untuk bikin aturan main. Sama seperti dulu kita membentuk Badan Internasional untuk ngatur tenaga nuklir, sekarang ada dorongan kuat untuk menciptakan standar keamanan internasional untuk AI. Tujuannya satu, memastikan teknologi super canggih ini tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, setelah bahas teknologinya, tantangannya, sekarang muncul pertanyaan yang paling personal. Di dunia di mana AI jadi makin pinter, posisi kita di mana? Apa artinya ini buat pekerjaan kita, keahlian kita, dan peran kita sebagai manusia? Yuk kita coba atur masa depan kita. Jawabannya mungkin ada di perubahan cara kita bercerita. Bukan lagi manusia lawan mesin, tapi manusia bersama mesin. Kita masuk ke era yang namanya tim kognitif, sebuah model kerja baru di mana manusia dan AI itu jadi mitra, jadi rekan kerja dalam sebuah tim hibrida. Di dalam model ini, nilai kita bukan lagi ada di ngerjain tugas satu persatu, bukan. Nilai kita itu bergeser ke level strategi, mengatur sebuah sistem yang isinya agen-agen cerdas untuk mencapai tujuan yang kompleks. Seperti yang digambarin di sini, peran kita berevolusi menjadi sang orkestrator. Artinya, keahlian yang paling berharga di masa depan itu bukan lagi sekedar menghafal informasi, karena AI bisa melakukan itu. Keahlian yang paling penting justru adalah kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, dan yang paling utama, kelancaran dalam bekerja sama dengan AI. Jadi bukan lagi soal apa yang kamu tahu, tapi bagaimana caramu berpikir. Dan inilah pertanyaan terakhir untuk kita semua. Saat kita melangkah masuk ke dekade yang sangat menentukan ini, kita dihadapkan pada satu pilihan mendasar. Apakah kita mau menjadi sekedar operator yang hanya menjalankan perintah dalam sistem yang dirancang orang lain? Atau akankah kita menjadi sang orkestrator yang memimpin dan membentuk masa depan bersama alat paling kuat yang pernah diciptakan umat manusia? Dekade berikutnya akan menjadi jawabannya.